Ada peribahasa yang mengatakan dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang duga. Ada benarnya peribahasa tersebut karena hati manusia itu memuat pengertian-pengertian. Bagaimana kita bisa mengetahui pengertian yang ada di dalam hati manusia? Kalau kita berdiam diri, orang mungkin menganggap kita mengerti. Bukankah ada juga yang mengatakan silent is golden? Ketika orang itu sedang berdiam diri, kita sulit untuk mengerti apakah orang itu memahami ataukah dia sungguh tidak dapat memahami. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengerti atau memahami apakah orang itu sungguh-sungguh mengerti atau tidak? Karena pengertian itu adalah bahasa abstrak dari akal budi, bagian yang paling dalam di dalam hati manusia. Oleh karena itu harus dilambangkan. Dan lambang yang paling umum digunakan adalah berupa bahasa. Di dalam bahasa ada kata-kata. Kita harus membedakan antara kata yang hendak dilambangkan dengan pelambang itu sendiri. Itu adalah dua hal yang berbeda. Misalnya, ketika kita menggunakan kata rumah, kita hendak melambangkan rumah itu sendiri. Kata rumah itulah pasti berbeda dengan apa yang kita hendak lambangkan. Jadi, rumah yang kita lambangkan dengan pelambang itu sendiri itu adalah dua hal yang berbeda. Kata yang di dalamnya memuat arti pengertian di dalamnya kita sebut sebagai tem. Sekurang-kurangnya ada 3 tem yang bisa digolongkan. Yang pertama, tem bisa dilihat dari segi isinya. Yang kedua, tem bisa dilihat dari segi luasnya, dan yang ketiga, tem bisa dilihat dari segi artinya. Mari kita belajar bersama-sama untuk penggolongan daripada tem tersebut. Yang pertama, tem bila dilihat dari segi isinya terbagi menjadi 2 bagian, tem abstrak dan tem konkret. Tem abstrak menunjuk pada sesuatu atau sifatnya, tetapi tanpa mengarah kepada benda, orang, ataupun tempat yang dimaksud. Contohnya kata kemanusiaan dan kata keindahan. Kalau tem konkret menunjuk kepada tempat, orang, ataupun benda yang dituju. Contohnya manusia, contohnya indah. Itu adalah tem konkret. Yang kedua, yaitu tem kolektif, yaitu sekumpulan atau sekelompok. Misalnya polisi atau tentara, itu adalah tem kolektif. Yang lain, tem individual berlawanan dengan tem kolektif. Budi misalnya, itu menunjuk kepada salah seorang daripada tentara, atau Adi itu adalah salah seorang daripada polisi. Kalau kita membandingkan antara kata-kata dengan artinya, maka kita bisa membedakan antara tem tunggal dengan tem majemuk. Ada satu kata dan artinya hanya satu. Itu dimaksud adalah tem tunggal. Kata sendok atau kata pisau, satu kata dan hanya memiliki satu arti. Kita dapat menyebutnya sebagai tem tunggal. Ada 2 kata tapi artinya hanya satu. Contohnya meja makan. 2 kata tapi menunjuk pada satu arti. Ada juga 3 kata tapi menunjuk pada satu arti. Contohnya, lapangan sepak bola. 3 kata, tapi yang dimaksud adalah hanya satu artinya.
itu disebut sebagai term majemuk. Rekan-rekan yang bijak, karena pengertian itu adalah abstrak, oleh karena itu harus digambarkan atau dilambangkan. Dan lambang yang paling lazim itu adalah berwujud kata-kata. Biarlah kita memperkatakan satu atau dua kata tapi penuh dengan makna, ketimbang 1000 kata tapi tanpa makna.